Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa rabbana wa yadha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ana mau asbabun nuzul surat Ad-Duha. Oke. Sini kita sudah mendapatkan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Buat duha, demi waktu duha atau ketika matahari naik sebelah. Demi waktu duha, ini adalah ketika matahari naik sepenggalan atau demi waktu siang seluruhnya. Penyebutan waktu duha mengisyaratkan bahwa tenggang waktu ketika Nabi tidak menerima wahyu lama, bagaikan malam yang gelap. Sedangkan turunnya surat ini setelah itu bagaikan fajar yang menyingsing. Walaili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Tafsirannya adalah dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap, ketika matahari bergeser ke tempat lain dan bumi yang ditinggalkannya beranjak tenang dan gelap, menjadi waktu yang tepat untuk istirahat. Mawaddaka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu, wahai Nabi. Tidak adanya wahyu yang turun kepadamu dalam beberapa hari karena Allah membencimu. Tuhanmu yang telah memilihmu sebagai Nabi dan Rasul tidak akan meninggalkan engkau sendirian dan menyampaikan risalah, tidak pula membencimu. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Tafsirnya, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik dari bagimu yang permulaan. Akhirat beserta pahala yang Allah sediakan untukmu itu lebih baik dari dunia ini. Kenikmatan akhirat bersifat abadi, sedangkan kehidupan dunia ini hanya sementara. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Tafsirannya adalah, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya yang berlimpah kepadamu, baik dalam urusan dunia atau seperti kesuksesan menyampaikan risalah, maupun di akhirat dengan pahala hak memberi syafaat dan sebagainya. Dia akan mencurahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim lalu dia melindungimu. Tafsirnya adalah, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim ketika orang tuamu wafat lalu dia melindungimu dalam asuhan kakek dan pamanmu ayah. Ayah Nabi wafat ketika beliau dalam kandungan dan ibunya wafat ketika beliau umur 6 tahun. Allah melindungi Nabi dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Abu Thalib
oleh pamannya Abu Thalib. Dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib setelah kakeknya meninggal hingga sang paman wafat. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Tafsirnya adalah, dan bukan dia yang mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung, karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Lalu dia menunjukkan melalui wahyunya dan melalui wahyu dan membimbingmu sampai akhir hayatmu. Selanjutnya adalah wa wajadaka ilal wa aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Tafsirnya adalah, bukankah dia yang juga mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dengan mengelola dagangan Khadijah dan dengan harta lainnya seperti ghanimah, serta membekalimu dengan sifat qanaah dan kesabaran atas pemberiannya. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap ayat anak yatim janganlah kau berlaku sewenang-wenang. Tafsirnya adalah, dengan karena Allah yang demikian agung itu, maka berbuat baiklah terhadap anak yatim, dan janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepadanya, seperti mengambil hartanya, menghardiknya atau menyakiti hatinya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta jangan engkau menghardiknya, dan berbuatlah baik terhadap orang yang minta-minta, baik meminta ilmu pengetahuan atau harta, dan janganlah engkau menghardiknya. Berikan mereka apa yang engkau mampu, dan tolaklah dengan halus dan ramah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dan tafsirannya adalah, terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dibarengi dengan rasa bersyukur. Allah telah memberimu nikmat yang tiada tara, seperti nikmat kenabian dan turunnya Quran kepadamu. Sampaikan dan perlihatkan nikmat-nikmat Allah itu kepada orang yang lain sebagai bentuk rasa syukurmu kepadanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.